Halo semuanya, selamat datang di PAHAPSI Channel. Di video kali ini, kita akan membahas satu topik penting dalam dunia IPA, yaitu sistem tata nama binomial. Pernah nggak kamu dengar satu kata, tapi artinya beda-beda? Tergantung siapa yang ngomong dan dari mana asalnya. Misalnya, kata gedang. Kalau orang Jawa bilang gedang, maksudnya pisang. Tapi kalau orang Sunda, ya, suku Sunda, kalau bilang gedang, artinya malah pepaya. Sama apa beda? Beda ya. Bayangin kalau kamu ilmuwan dari luar negeri terus datang ke Indonesia dan dengar dua orang saling debat soal gedang. Nah, bisa pusing kan? Nah, itulah salah satu alasan kenapa ilmuwan di seluruh dunia sepakat untuk menggunakan nama ilmiah. Nama ilmiah itu adalah ibarat bahasa global untuk makhluk hidup satu nama, satu makna dimanapun di dunia ini. Contohnya yang tadi, carica papaya ya. Semua orang tahu itu pasti papaya ya. Ilmuwan tahu itu papaya ya. Kalau menggunakan nama yang sama itu carica papaya. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang sistem tata nama binomial, yaitu sistem penamaan ilmiah yang bikin dunia sains jadi lebih rapi, jelas, dan nggak salah paham. Yuk kita mulai. Sejarah singkat tata nama binomial. Sistem ini dikembangkan oleh Carl Linnaeus, ilmuwan asal Swedia, pada tahun 1735 di abad ke-18. Saat itu penamaan makhluk hidup masih semerawut, panjang, dan membingungkan. Linnaeus kemudian menyederhanakan sistemnya menjadi dua kata saja, yaitu genus dan spesies. Metodenya dianggap revolusioner dan hingga hari ini masih digunakan oleh ilmuwan di seluruh dunia. Karena kontribusinya yang luar biasa, tentunya ya, Linnaeus dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Kita lanjut. Nah, sebenarnya apa itu tata nama binomial ya? Tata nama binomial atau binomial nomenclature adalah sistem penamaan ilmiah yang menggunakan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menyatakan genus, yaitu kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan. Kata kedua menyatakan spesies, yang lebih spesifik dan menunjukkan ciri khas organisme tersebut. Misalnya, Felis catus untuk kucing rumah, Felis adalah genusnya, yang artinya kucing-kucingan, sedangkan catus adalah spesiesnya, si kucing rumahan artinya gitu ya. Nah, menariknya, sistem ini berlaku buat semua makhluk hidup di dunia, dari mikroorganisme yang kecil sampai hewan terbesar di bumi. Sekarang kita bahas tentang aturan penulisan nama ilmiah yang sering banget dipakai di dunia sains. Kedengarannya serius ya, tapi tenang, kita bahas bareng-bareng dengan santai kok. Pertama, nama ilmiah itu selalu terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata pertama disebut genus, dan kata kedua disebut spesies. Contohnya nih, Homo sapiens, Homo sapiens. Homo-nya itu adalah genus, dan sapiensnya itu adalah spesiesnya. Nah, ada aturan penting nih soal penulisannya. Kata genus harus diawali dengan huruf kapital. Jadi, huruf pertamanya itu gede ya atau kapital. Tapi kata spesies semuanya huruf kecil, nggak boleh ada yang kapital. Jadi jangan kebalik ya. Nah, lalu penulisan nama ilmiah harus dicetak miring seperti ini. Tapi kalau kamu nulis tangan atau ngetik di tempat yang nggak bisa pakai huruf miring, boleh diganti dengan garis bawah seperti ini. Dan ingat, garis bawahnya tiap kata, jangan disambung. Dan terakhir, nama ilmiah ini ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang sudah dilatinkan. Jadi jangan heran kalau namanya agak asing di telinga, karena memang bukan dari bahasa sehari-hari. Gimana? Nggak terlalu ribet kan? Asal ngerti aturannya, nulis nama ilmiah ini bisa jadi keren ya. Gitu. Pentingnya tata nama binomial. Pertama, nama ilmiah itu dikasih identitas unik untuk setiap makhluk hidup. Jadi satu spesies, satu nama. Nggak bakal ketukar.
sama yang lainnya. Yang kedua, karena nama ilmiah dipakai di seluruh dunia, kita bisa komunikasi dengan ilmuwan lain tanpa bingung bahasa. Dimanapun kamu berada, cari papaya tetap artinya pepaya gitu. Fungsi ketiga, nama ilmiah juga menunjukkan hubungan kekerabatan. Kalau dua makhluk hidup yang punya genus yang sama, artinya mereka masih satu keluarga besar di dunia biologi ini ya. Yang keempat, sistem ini bikin pencatatan ilmiah lebih rapi dan konsisten. Bayangin, kalau semua orang pakai nama lokal masing-masing, pasti dokumentasinya akan berantakan. Dan yang terakhir, nama ilmiah itu penting banget buat penelitian. Saat menemukan spesies baru, kita bisa tahu apakah makhluk itu benar-benar baru atau sebenarnya sudah pernah ditemukan, tapi pakai nama yang berbeda. Jadi, tata nama binomial itu bukan cuma soal gaya-gayaan pakai bahasa Latin, tapi benar-benar penting untuk dunia sains. Klasifikasi tingkat takson. Nah, sebelum sampai ke nama ilmiah, makhluk hidup ini diklasifikasikan dalam tingkatan yang tertentu yang disebut dengan takson. Urutannya adalah kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia, kerajaan, phylum, kelas, order, family, genus, spesies. Semakin ke bawah, semakin spesifik ciri-ciri makhluk hidupnya. Ya. Ini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bisa dibaca yang dalam kurung itu. Bahasa Inggrisnya dan dalam ini bahasa Indonesia ya. Untuk menghafal urutannya, kita bisa menggunakan kalimat King Villa cari orang paling gemoy sedunia. Jadi King Villa ini artinya Kingnya adalah kingdom. Villa ini itu film, C-nya itu adalah kelas, O-nya itu adalah orang, order ya, orang itu order. Falling itu adalah family, gemoy itu adalah genus, sedunia itu artinya S itu adalah spesies. Jadi kita cuma pakai depannya aja gitu ya. Sedangkan untuk tumbuhan, urutan takson dari atas sampai bawah ya. Pertama, King Diva. Jadi cuma yang beda cuma Villa diganti oleh Diva. King itu tadi kingdom, Diva itu adalah divisi, cari itu adalah kelas, orang itu O-nya, ordo, Falling itu family, gemoy itu genus, genus ya, sedunia itu adalah spesies. Jadi untuk hafalinnya kamu boleh pakai ini biar nggak ketukar-tukar urutannya mana dulu nih, gendong dulu, ordo dulu, atau kelas dulu. Nah bisa pakai alat bantu King Villa dari orang paling gemoy sedunia. Atau untuk tumbuhan King Diva cari orang paling gemoy sedunia. Contoh tingkatan takson. Tahukah kamu, di balik suara mengaum yang menggetarkan hutan tersembunyi satu kelompok kucing besar yang luar biasa. Mereka adalah anggota dari genus Panthera. Meski berasal dari suatu genus yang sama, mereka memiliki spesies yang berbeda dengan habitat, ciri fisik, dan perilaku yang unik. Kita mulai dari yang paling dikenal, yaitu Panthera leo, sang penguasa padang savana Afrika. Lalu ada lagi Panthera tigris, si harimau bergaris yang menjadi kucing terbesar di dunia. Jangan lupakan juga ada Panthera pardus, si macan tutul yang lincah, dan Panthera onca, sang jaguar dari hutan Amazon. Di pegunungan Asia Tengah hidup pula Panthera uncia, si macan salju berbulu tebal yang memesona. Bahkan sejarah mencatat beberapa spesies yang telah punah seperti Panthera spelia, singa gua zaman es, dan Panthera atrox singa raksasa dari Amerika purba. Mereka semua berbeda spesies, namun satu asal usul ya, yaitu satu genus yang sama, yaitu Panthera. Jadi kata depannya sama-sama Panthera, tapi beda belakangnya aja ya spesiesnya. Inilah bukti bahwa dalam dunia taksonomi, satu nama bisa mencakup banyak kehidupan yang luar biasa. Genus yang sama, tapi setiap spesies punya kisahnya yang tersendiri.
Jadi kalau di gambar ada singa, harimau, macan tutul, dan jaguar. Depan-depannya sama-sama Panthera, cuman bedanya kalau untuk harimau Panthera tigris ya. Gitu. Next. Genus Rosa, ini untuk tumbuhan ya, adalah kelompok tumbuhan berbunga yang kita kenal sebagai mawar. Meski berasal dari satu genus yang sama, Rosa memiliki banyak spesies dengan ciri khas masing-masing. Contohnya Rosa indica. Spesies ini banyak ditemukan di Asia Selatan dan menjadi salah satu jenis mawar yang umum di Indonesia. Ini yang merah ya. Lalu ada Rosa gallica, mawar dari Eropa yang digunakan sejak lama sebagai tanaman hias dan obat tradisional. Ada lagi Rosa damascena, dikenal sebagai sumber utama minyak mawar. Spesies ini banyak dibudidayakan untuk kebutuhan industri, parfum, dan kosmetik. Semua contoh ini menunjukkan bahwa dalam satu genus yang tadi ya, genus Rosa, terdapat berbagai spesies dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Inilah pentingnya taksonomi untuk memahami perbedaan di antara makhluk hidup yang tampaknya serupa namun sebenarnya unik gitu. Nah, kesimpulannya untuk kajian kita hari ini adalah tata nama binomial adalah sistem ilmiah yang penting dalam dunia IPA atau biologi ya. Sistem ini membantu kita mengenali, mengklasifikasikan, dan memahami keanekaragaman makhluk hidup dengan cara yang rapi, universal, dan ilmiah. Jadi, kalau kamu bercita-cita jadi ilmuwan, dokter hewan, atau pencinta ilmu biologi ya wajib memahami tata nama binomial ini. Nah, sekarang kamu sudah tahu kenapa ilmuwan lebih suka pakai nama Latin daripada nama lokal yang berbeda-beda. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kamu makin semangat belajar IPA.